ketemu lagi bersama saya Turuna Pande. Oke, pada kesempatan baik ini saya akan membagikan video yang sangat berguna dan sangat bermanfaat untuk kita semua, terutama teman-teman yang sudah berkeluarga atau memiliki pasangan sebagai suami istri. Oke, video yang akan saya bagikan kali ini yaitu tentang 3 metode untuk menentukan jenis kelamin anak atau bayi. Jadi teman-teman bisa menentukan jenis kelamin anak yang akan teman-teman inginkan, yaitu melalui 3 metode ini dalam proses pembuatannya atau proses berhubungannya. Oke teman-teman, oke, tanpa menunggu lama-lama kita langsung saja masuk ke videonya. Oke, check it out. Oke teman-teman, langsung saja ya kita masuk ke pembahasan. Tapi sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wira. Saya seorang perawat di sini. Oke, langsung saja ya teman-teman. Apa aja sih 3 metode untuk menentukan jenis kelamin anak atau bayi yang akan kita lahirkan atau yang sesuai dengan keinginan kita? Kita masuk. Yang pertama ada sumber makanan. Dari sumber makanan itu dapat menentukan jenis kelamin anak sesuai keinginan kita. Kemudian yang kedua ada waktu berhubungan. Yang ketiga atau yang terakhir ada genap ganjil. Nah, dari yang saya sebutkan tadi, pastinya teman-teman masih banyak yang bingung bagaimana sih penjelasannya, bagaimana sih cara kerja metodenya. Oke, kita kupas satu-satu ya teman-teman. Kita bahas satu-satu, dimulai dari sumber makanan. Dari sumber makanan ini kita bisa menentukan jenis kelamin anak, baik perempuan ataupun laki-laki. Ya, untuk menentukan jenis kelamin perempuan, dan kita bisa melihat dari sumber makanan. Mengkonsumsi makanan yang mengandung asam seperti buah-buahan yang asam dan sayur segar serta kacang-kacangan. Berikut beberapa jenis buah, sayur, dan kacang-kacangan yang dapat kita konsumsi untuk menentukan jenis kelamin anak kita perempuan, yaitu terong, wortel, ketimun, kacang polong hijau, lada atau merica, bawang, jeruk, anggur, serta melon. Oke teman-teman, tapi di sisi itu, di lain kita mengkonsumsi buah dan sayur yang asam untuk menentukan jenis kelamin anak perempuan. Bila teman-teman ngebet ingin menentukan jenis kelamin anak perempuan nih ya, karena anaknya selama ini laki-laki semua, ingin punya anak perempuan. Nah, jangan lupa untuk mengkonsumsi banyak daging daripada ikan ya teman-teman. Kenapa demikian? Karena pengaturan konsumsi banyak daging itu akan memunculkan suasana pH yang lebih asam pada vagina, sehingga sel sperma dengan kromosom Y atau laki-laki akan mati, yaitu atau tidak dapat bertahan lama, dan sel kromosom sperma X atau perempuan itu akan bertahan lama dan bisa hidup dengan baik. Nah, itu dari penjelasan untuk sumber makanan mendapatkan anak perempuan. Kemudian bagaimana untuk kalau mendapatkan anak laki-laki dari sumber makanan. Oke, pola makan akan berhubungan pada stamina dan kondisi tubuh kita semua. Ya, itu jelas, karena kalau kita tidak makan maka kita tidak punya stamina, tidak punya tenaga. Kondisi tubuh kita juga akan lemah fisiknya. Oke teman-teman, bisa dipahami sampai sini. Demikian dengan kondisi internal yang salah satunya adalah kondisi asam basa. Kondisi internal itu kondisi dalam tubuh kita, terutama kondisi dalam vagina dalam proses reproduksi. Maaf tadi saya menyebutkan vagina. Kondisi dalam proses reproduksi, baik itu laki-laki maupun perempuan. Oke. Kondisi tersebut akan berpengaruh pada kemampuan hidup sperma, di mana akan mempengaruhi jenis kelamin anak yang akan kita peroleh teman-teman. Jadi kondisi itu juga mempengaruhi jenis kelamin anak yang akan kita peroleh ya teman-teman. Jadi teman-teman harus pahami betul-betul pola makan, sumber makannya teman-teman. Kemudian ini yang menarik, yang sangat menarik teman-teman. Kenapa saya bilang begitu? Karena ada sebuah penelitian di Inggris yang menunjukkan bahwa 56% perempuan yang melahirkan bayi laki-laki cenderung memakan makanan yang mengandung potasium dengan jumlah atau kuantitas yang lebih tinggi dan lebih banyak variannya. Pertanyaannya, buah dan sayur apa aja sih yang mengandung
banyak potasium? Kenapa bisa di Inggris itu memperoleh jenis kelamin bayi laki-laki lebih banyak daripada perempuan? Oke, kandungan potasium dapat teman-teman peroleh dari buah dan sayur seperti kentang, jamur, buah seri yang manis, pisang, jeruk, peach, kurma, aprikot, dan biji-bijian. Oke teman-teman, jadi kalau teman-teman ingin mendapatkan anak laki-laki, teman-teman bisa memperolehnya dari buah dan sayur yang saya sebutkan tadi. Ini dari sumber makanan ya teman-teman. Bagaimana kalau dari waktu berhubungan? Nah, dari waktu berhubungan ini kita juga bisa menentukan jenis kelamin anak perempuan ataupun laki-laki. Yang pertama yang kita bahas yaitu menentukan jenis anak perempuan melalui waktu berhubungan, di mana adanya perbedaan kondisi pada organ dalam kelamin perempuan yang akan berpengaruh pada kehidupan sperma X dan Y. Jika hubungan intim dilakukan jauh hari sebelum masa ovulasi, maka kelahiran anak dengan jenis kelamin perempuan akan tinggi. Jadi, kalau teman-teman ingin memperoleh anak dengan jenis kelamin perempuan, pada saat waktu berhubungan, teman-teman baiknya berhubungan jauh-jauh hari sebelum masa ovulasi. Apa sih masa ovulasi itu? Masa ovulasi itu adalah masa menstruasinya wanita, teman-teman ya. Masa menstruasinya pasangan teman-teman. Nah, maka dari itu, sebaiknya berhubungan intim dilakukan 2-3 hari sebelum masa ovulasi. Teman-teman catat ya, untuk mendapatkan anak perempuan, baiknya teman-teman berhubungan intim 2 atau 3 hari sebelum masa ovulasi atau sebelum masa menstruasi. Oke, maka dari itu pada masa ini sperma X yaitu kromosom untuk anak perempuan yang menentukan jenis kelamin perempuan akan mengelilingi ovarium. Ovarium itu apa? Dinding telur. Oke teman-teman. Dia juga bertahan menantikan sel telur matang dan terlepas dari indung telur. Jadi, kromosom sperma X ini atau jenis kelamin perempuan ini dapat bertahan bertahan lama untuk menunggu sel telur itu matang dan siap dibuahi. Tapi di lain itu, di sperma itu kan ada kromosom X dan Y. Nah, kromosom X itu dapat bertahan, tetapi kromosom sperma Y atau yang menentukan jenis kelamin laki-laki tidak akan dapat bertahan lama atau mati. Nah, teman-teman. Nah, sekali lagi teman-teman bisa diperjelas untuk waktu berhubungan baiknya 2 atau 3 hari sebelum masa ovulasi untuk memperoleh anak perempuan. Bagaimana untuk memperoleh anak laki-laki dalam waktu berhubungan? Oke, kita bahas juga di mana untuk mendapatkan anak berjenis kelamin laki-laki, hubungan intim yang dilakukan menjelang masa ovulasi memungkinkan sperma Y atau jenis kelamin laki-laki yang memiliki kecepatan gerak yang tinggi untuk mencapai sel telur yang telah matang. Oke teman-teman. Sementara itu sperma X akan jauh tertinggal di belakang. Jadi teman-teman, kalau teman-teman berhubungan intim tepat menjelang masa ovulasi, kemungkinan sperma laki-laki akan cepat bergerak lebih dahulu mencapai sel telur. Tetapi sperma jenis kelamin perempuan itu akan tertinggal di belakang kemudian akan mati. Pada saat itu, cairan vagina tidak terlalu asam dan lendir serviks yang jernih dan banyak memungkinkan sperma Y akan lebih dahulu bertemu dengan sel telur di ujung salur telur. Seperti yang saya katakan tadi, kromosom sperma Y atau jenis kelamin laki-laki akan lebih dulu mencapai sel telur dan lebih dulu membuahi sel telur ketimbang sperma kromosom X. Nah, terutama nih waktu yang tepat untuk teman-teman berhubungan intim jika ingin memperoleh anak jenis kelamin laki-laki yaitu tepat 24 jam sebelum masa ovulasi. Tepat 24 jam sebelum pasangan teman-teman atau istri teman-teman itu mengalami menstruasi, sampai 12 jam setelah menstruasi atau ovulasi. Dari 24 jam sebelum sampai 12 jam setelahnya itu waktu yang tepat untuk
laki-laki, teman-teman. Karena hal tersebut akan membesar kemungkinannya lahir anak laki-laki. Kenapa demikian? Karena pada saat itu cairan vagina dan lendir serviks itu bersifat licin dan tidak asam, sehingga kromosom sperma X akan lebih cepat mengalir menuju sel telur dan lebih cepat mencapai sel telur dibandingkan dengan kromosom sperma Y. Oke, teman-teman. Sampai di sini dapat dipahami. Kalau masih ada pertanyaan bisa teman-teman sampaikan di kolom komentar. Oke, kita masuk ke yang ketiga. Ini yang ditunggu-tunggu teman-teman. Ini sangat gacor sekali. Oke, yang ketiga itu metode genap ganjil. Oke, di mana metode genap ganjil ini? Saya mengutip dari sebuah kitab dari ajaran agama Hindu. Namun ini bukan hanya untuk yang agama Hindu, tapi untuk yang umat beragama lain juga bisa menerapkannya karena ini sangat baik, sangat bagus. Dimana selain menyebutkan hari baik dan buruk dalam waktu berhubungan, selain memperoleh hari baik dan buruk, perlu juga disinggung atau disebut sedikit yang menyangkut kelahiran bayi, baik laki-laki maupun perempuan, seperti yang kita kutip dari kitab, nama kitabnya yaitu Manawa Dharma Sastra. Nah, isi kitab Manawa Dharma Sastra yaitu terdapat pada Adhyaya 3 sloka 48 dan 49, di mana kitab ini mengatakan bahwa kalau menggauli istri pada hari-hari yang genap, anak laki-laki yang lahir, dan pada hari-hari yang ganjil, anak perempuan. Karenanya, laki-laki yang ingin mempunyai putra laki-laki hendaknya menggauli istrinya pada masa yang baik pada hari-hari genap. Jadi teman-teman, kalau teman-teman ingin memperoleh anak laki-laki, sebaiknya teman-teman melakukan hubungan intim pada hari genap, bukan hari ganjil. Karena hari ganjil itu jenis kelamin anak yang dihasilkan yaitu perempuan. Nah, hari genap yaitu diperhitungkan mulai dari menstruasi sebagai tanggal 1 atau ganjil. Jadi hari pertama menstruasi itu disebut dengan tanggal ganjil. Jadi bukan hanya tanggal 1, 2, 3, 5, 7, 9 itu yang tanggal ganjil, bukan. Tapi di mana hari pertama menstruasi itu yang disebut dengan tanggal ganjil. Kemudian hari berikutnya tanggal genap, berikutnya ganjil, berikutnya genap, berikutnya ganjil. Yaitu kenapa disebut dengan genap ganjil. Oke. Nah, tentunya teman-teman masih bingung. Di sini akan saya jelaskan sesuai tanggalnya, di mana ini hari ganjilnya saya beri warna merah atau pink, hari genapnya beri warna biru. Kenapa demikian? Untuk memudahkan dalam membedakan jenis kelamin sesuai dengan ketentuan rumah sakit. Di mana gelang pink pasien itu jenis kelamin laki-laki, gelang biru itu jenis kelamin perempuan. Nah, baiklah, di sini hari ganjil itu kalau pasangan teman-teman atau istri teman-teman mulai menstruasinya dimulai dari tanggal 6, maka tanggal 6 itu hari ganjil. Kemudian tanggal 8 itu hari ganjil, tanggal 10, tanggal 10, 12, 14 dan seterusnya itu hari ganjil. Kapan sih hari genapnya? Hari genapnya itu dihitung dari tanggal 7, 9, 11, 13. Itu hari genap dan seterusnya. Tapi berarti tidak harus berpatokan ganjil, tanggal ganjil itu hari ganjil, tanggal genap itu hari genap, tidak. Tapi karena ini dihitung dari hari pertama menstruasi itu disebut hari ganjil. Nah, selain menentukan hari baik yaitu genap ganjil, dalam berhubungan intim untuk memperoleh hasil yang maksimal kita juga memperhitungkan masa subur, teman-teman. Di sini kita jelaskan di mana masa subur kita contohkan nih ya, dari awal pasangan teman-teman itu hari pertama menstruasinya misalnya dari tanggal 6. Berarti kapan dong masa suburnya kalau dia menstruasi dari tanggal 6? Nah, sementara yang kita tahu menstruasi itu yaitu menjatuhkan atau mengeluarkan sel telur yang tidak dibuahi. Nah, untuk menentukan masa suburnya, hari pertama menstruasi itu misalnya tanggal 6.
Kemudian 12 hari berikutnya itu sudah masuk masa subur, teman-teman. Berarti dari tanggal 6, penjelasan saya di sini, dari tanggal 6 itu hari pertama menstruasi disebut dengan hari ganjil. Kemudian 12 hari berikutnya ya berarti tanggal 18. Tanggal 18 itu juga disebut dengan hari ganjil. Jadi waktu yang tepat untuk berhubungan bila ingin mendapatkan anak perempuan, teman-teman berhubungan pada hari ganjil yaitu pada tanggal 18, 20, 22, 24 dan seterusnya. Kalau teman-teman ingin mendapatkan jenis kelamin anak laki-laki yaitu berhubungan pada hari genap yaitu pada tanggal 19, 21, 23, 25 dan seterusnya pada masa subur pasangan teman-teman. Oke, teman-teman. Oke, saya rasa sudah paham sampai di sini. Jika belum paham bisa ditanyakan di kolom komentar ya, teman-teman. Jadi kalau ada satu pertanyaan nih, gimana kalau istri saya atau pasangan saya hari pertama menstruasinya bukan tanggal 6? Ya, tinggal teman-teman hitung aja. Jadi kalau misalkan pasangan teman-teman menstruasinya dari tanggal 1 nih, tanggal 1, 12 hari berikutnya itu masa suburnya langsung dihitung sebagai hari ganjil. Oke, masa subur pertama itu dihitung dari masa hari ganjil. Kemudian berikutnya genap ganjil gitu, teman-teman. Jadi untuk menentukan jenis kelamin perempuan, teman-teman berhubungan intim pada hari baik yaitu hari ganjil. Untuk menentukan jenis kelamin laki-laki, teman-teman juga berhubungan pada hari baik yaitu pada hari genap. Oke, teman-teman. Dari ketiga metode ini, teman-teman bisa menggunakan salah satunya bisa atau bahkan tiga-tiganya dikombinasi. Teman-teman mengonsumsi makanan dari sumber-sumber yang saya sebutkan tadi. Kemudian teman-teman waktu berhubungan intimnya tepat yang saya sebutkan tadi sesuai jenis kelamin yang kita harapkan. Kemudian teman-teman juga mengikuti metode genap ganjil ini dengan baik. Nah, mudah-mudahan itu akan membuahkan hasil. Oke, teman-teman. Dari saya, teman-teman, selamat mencoba. Semoga ini sesuai dengan keinginan teman-teman, sesuai dengan harapan teman-teman. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa video ini di-subscribe, didukung channel ini untuk membangun channel ini lebih baik, karena kedepannya channel ini akan mengunggah konten seputar kehamilan. Dan untuk teman-teman yang sudah bergabung, sudah lama bergabung, jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini agar video ini dapat bermanfaat untuk kita semua, agar teman-teman kita yang lain yang belum mengetahui metode-metode untuk menentukan jenis kelamin ini yang masih kebingungan sampai keluar duit banyak ini, itu baiknya di share video ini. Oke, teman-teman, cukup sekian video yang saya buat ini. Jangan lupa teman-teman untuk mensupport video ini dengan mengklik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi video-video yang berikutnya. Oke, teman-teman, sampai sekian video yang saya buat. Semoga video ini dapat bermanfaat. Teman-teman selamat mencoba. Sampai jumpa di video berikutnya. Siap.